Munculnya kematian akibat virus corona yang terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia dan jumlah pasien yang kerap bertambah, ini menjadi persoalan penting yang untuk dibahas. Bagaimana kemudian langkah pemerintah untuk mencegah meluasnya virus corona dan membendung dampak yang timbul akibat penyebaran virus corona di Indonesia. Kita akan membahasnya. Sudah ada Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, dan nanti bergabung bersama kami juga Khairul Anwar Nidom, guru besar biokimia dan biologi Unair. Saya terlebih dahulu akan menyapa Mas Doni. Assalamualaikum, selamat malam Mas Doni. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, Mas Doni, sekilas saya tadi menyampaikan sejumlah data-data yang menunjukkan bagaimana penanganan COVID-19 di Singapura yang membuat mereka mendapatkan pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia. Bagaimana kemudian ini kita bisa lihat agar kemudian hal yang baik ini bisa kita tiru? Ya, saya kira semua best practices yang kita lihat di beberapa negara ya dalam menangani corona itu saya kira satu yang baik juga untuk kita adopsi dan kita praktekkan begitu. Tapi kalau kita lihat sejak awal, sejak ada outbreak di Wuhan, kita sudah memulangkan warga negara kita dari Wuhan yang kemudian dikarantina di Natuna, dan setelah itu ada ABK Emergencies gitu ya. Jadi sebenarnya protokol atau standar dalam penanganan ya juga pencegahan itu kita sudah ada ya, dan data-data juga kita updated secara reguler gitu ya, jadi transparansi dikedepankan gitu supaya tentu saja masyarakat tidak panik ya, tidak ada yang ditutupi dan kita bisa menyelesaikan ini dengan baik begitu. Oke, soal bahwa langkah yang dilakukan Singapura misalnya memperbanyak dokter dan perawat terlatih, apakah ini sudah dilakukan sesungguhnya di Indonesia secara merata dengan negara kepulauan seperti kita? Ya, saya kira kita cukup ya tenaga kesehatan kita. Kita sekarang sudah ada 137 rumah sakit rujukan ya dengan ruang isolasi dan tenaga kesehatan yang cukup ya, di mana mereka yang memang suspek kemudian bisa diperiksakan di situ jika memang ya ada yang berinisiatif sendiri ya, tapi sekarang kan memang protokolnya adalah mereka yang dalam pengawasan itu yang kemudian diperiksa secara detail berkali-kali supaya hasilnya itu jelas gitu dan tidak meragukan gitu. Ya. Tapi paling tidak hari ini kita dikejutkan dengan kasus kematian pertama positif corona di Indonesia. Ya. Meskipun bahwa ini adalah imported case, ini kasus yang dibawa dari luar negara kita. Bagaimana kemudian negara mencermati ini, menyikapi ini? Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa kita sangat transparan ya, apapun yang terjadi di pasien-pasien terjangkit itu akan kita sampaikan. Jadi memang pasien itu ya dia warga negara asing dan memang sudah memiliki penyakit berat sebelumnya. Jadi ada hipertensi dan diabetes dan komplikasi begitu. Jadi ini secara terbuka disampaikan, dan memang ini bukan sesuatu yang kemudian membuat kita perlu khawatir ya, karena apa? Karena memang kalau kita lihat data mortality rate dari corona per 3 Maret data WHO itu 3,4%. Flu burung itu 60%, dan kita pernah berhasil melalui flu burung dengan baik begitu. Jadi ya sekali lagi saya mau katakan di sini pemerintah berharap masyarakat tidak panik, pemerintah siap bekerja dengan sebaik-baiknya ya supaya kita bisa segera keluar dari krisis ini. Jika berbicara soal angka kematian, kemudian angka yang pulih ataupun sembuh total, ini juga kita harus berkaca juga apa yang terjadi di negara kita. Diprediksi 2 besok akan bisa pulang dan sembuh. Ini tentu saja bisa menjadi kabar gembira ataupun kabar baik jika ini kemudian bisa diteruskan tren seperti ini. Namun angkanya juga tetap bertambah meskipun bahwa mortality rate-nya itu rendah, tapi angka yang terjangkit juga nampaknya hari ke hari bertambah. Ya, justru dengan penambahan ini kita membuktikan bahwa pemerintah serius, bahwa semuanya diperiksa dengan cukup serius ya, dengan seksama begitu, sehingga tidak ada yang kemudian ditutup-tutupi gitu ya, tidak ada yang disembunyikan ya, semua kita periksa, dan memang kalau ada penambahan kita sampaikan apa adanya. Ya, jika ada penambahan ya kemudian ada seperti kita dengar barusan ada yang meninggal ya, juga kita sampaikan juga begitu. Ya, jadi kita sangat terbuka ya, karena keterbukaan informasi itu adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari publik ya.
Karena kalau kita justru menutup informasi, maka publik akan bertanya ada apa sebenarnya. Gitu. Dan jadi kita tidak mau kehilangan kepercayaan publik dalam saat-saat krisis seperti ini. Gitu. Ada satu kasus yang juga yang menarik disebutkan, ini adalah local transmit. Kasus yang terjadi tidak imported case dan tidak terjangkit dari kasus-kasus yang dibawa dari negara luar, namun ini terjadi di negara kita. Bagaimana kemudian ini dijawab oleh tim medis kita? Ya, saya kira semua sudah diantisipasi ya, bahwa selain imported case juga ada penularan antar populasi kita sendiri gitu. Betul. Jadi itu saya kira sudah diantisipasi. Jadi semuanya, saya kira semua tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan kita sudah cukup siap untuk menangani itu. Ya, jumlah ruang isolasi juga sudah disiapkan ya, sehingga kita bisa menangani dengan protokol yang benar. Begitu. Jika kemudian 100 rumah sakit rujukan yang disebutkan tadi sudah siap dengan ruang isolasinya, mengapa begitu penting kemudian pemerintah untuk mengambil langkah membangun rumah sakit khusus di Pulau Galang? Ya, saya kira itu contingency plan ya. Jika eskalasinya itu kemudian tidak seperti yang kita perkirakan gitu. Sehingga kalau kemudian ada eskalasi yang cukup besar ya, lonjakan yang cukup besar, maka kita sudah punya infrastruktur untuk menangani itu. Ya, selain 137 rumah sakit yang memang sudah disiapkan sebagai rumah sakit rujukan. Gitu. Jadi ini sebagai contingency plan. Jadi kita mesti mempersiapkan sungguh-sungguh agar kalau ada apa-apa kita bisa menangani dengan baik. Anda tidak melihat bahwa ini terkesan sedikit lambat? Seharusnya memang dengan persoalan corona yang sudah mewabah ke seluruh dunia ini seharusnya sudah disiapkan lebih awal? Iya, saya kira semua sudah dijalani ya, artinya pemerintah sudah menyiapkan semuanya ya. Jadi protokol sudah disiapkan, infrastruktur disiapkan. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Jadi semuanya bekerja dengan kecepatan yang sama untuk bisa menyelesaikan ini. Soal kearifan lokal juga menarik kan, Mas Doni, bahwa di sana juga harus ada dalam tanda kutip juga masyarakat juga harus legowo bahwa di sana juga akan ada rumah sakit khusus yang dibangun untuk penyakit ini, termasuk penyakit infeksi menular lainnya, begitu. Ya, jadi saya kira masyarakat juga harus sadar bahwa ini adalah problem kita bersama. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, jangan kemudian ya ketika orang membuat rumah sakit dan ada orang pasien di situ, kemudian kita lalu menolak dan melihat bahwa ini sesuatu yang akan membawa bencana bagi mereka, bagi mereka. Jadi kita jangan menstigma pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Kita jangan kemudian melakukan diskriminasi. Ya, kita harus perlakukan mereka sebagai saudara dalam kemanusiaan kita, sehingga penanganan ini menjadi suatu yang bahu-membahu dan efektif ya untuk menyelesaikan ini. Kita akan sampaikan informasi berikut, yaitu guna melakukan pencegahan penularan virus corona, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menunda ajang Formula E di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda ajang balap Formula E di Jakarta 2020 untuk mengantisipasi sebaran virus corona. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta. Keputusan ini diambil usai pihak Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Formula E. Formula E yang semula dijadwalkan terselenggara pada bulan Juni tahun ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi penularan virus corona yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas yang terjadi dari wisatawan yang hadir. Kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian. Tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia. Apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Resiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta. Sementara akibat ditundanya penyelenggaraan Formula E, dana komitmen fee yang telah disetorkan oleh Pemprov DKI Jakarta tetap aman dan tidak terpengaruh.
Bagaimanapun ini salah satu langkah politik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Ya. untuk menunda izin keramaian salah satunya. Yang paling spesifik ini Formula E di Jakarta. Anda melihat langkah ini seperti apa? Ya, saya langkahnya sudah tepat karena juga beberapa negara juga sudah menunda ya event-event semacam ini ya untuk menghindari tentu saja terjadi penularan begitu ya. Betul. Saya kira ini sudah tepat dan memang patut juga nanti diperhatikan kapan, kalau ditunda itu kapan, karena kita harus melihat perkembangan ya wabah COVID-19 ini gitu ya. Jadi semuanya harus diperhitungkan ya sungguh-sungguh supaya ketika nanti itu diselenggarakan juga kondisi sudah jauh lebih aman. Ya, semakin menarik kemudian ketika kita tahu industri yang terpukul akibat corona ini salah satunya adalah industri pariwisata. Ya. Terkesan bahwa dengan langkah-langkah izin keramaian ditutup seperti ini, kemudian ada event-event lainnya begitu yang tertunda begitu. Artinya kita juga harus sudah siap dengan resiko bahwa beberapa industri pariwisata kita, sektor perhotelan dan sebagainya harus berimbas buruk. Ya, saya kira prioritasnya adalah keselamatan bangsa dan negara. Itu yang betul. pertama ya. Jadi memang di situ ada risiko tentu saja dengan penundaan-penundaan dan pembatalan event-event semacam ini, maka terjadi penurunan wisatawan ya. Ya, tapi kita masih berharap juga ya wisatawan dalam negeri ya itu bisa menikmati insentif-insentif yang sekarang diberikan, misalnya insentif untuk maskapai ya, sehingga kita bisa mendapatkan diskon tiket yang lumayan bermakna gitu ya. Oke. Tapi saya kira itu satu yang harus dilakukan ya, penundaan event-event internasional itu supaya betul-betul kita sebagai sebuah bangsa terlindungi dari COVID-19. Mas Doni, kita akan berdialog lagi Ya. nanti. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.